Al-aqidatu tauqifiyah. Akidah adalah sesuatu yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan atau dicerna, tidak bisa ditetapkan oleh akal, melainkan harus mengikuti atau mengambil dari yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dijelaskan, fala tasbutu illa bidalilin minasyari. Maka akidah tidak bisa ditetapkan illa kecuali dengan dalil dari syariat. Mau itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Tidak bisa dengan akal. Sebagaimana halnya dalam masalah ibadah. Ibadah itu kan tauqifiyah. Seorang tidak bisa seenaknya membuat ibadah, mengamalkan ini karena dia pengen berbuat demikian, mengamalkan ini karena dia ingin berbuat demikian, tetapi harus mengikuti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ibadah itu adalah tauqifiyah. Demikian juga dalam masalah tauhid, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wala masraha fiha lirra'yi wal ijtihad. Tidak ada jalan atau bagian di dalamnya dalam masalah akidah bagi akal dan juga ijtihad. Jadi tidak boleh kita dalam menetapkan akidah itu memakai akal kita, melainkan harus dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa min thamma, oleh karena itu, fa inna masadiraha, sumber-sumber dalam akidah maksuratun ala ma jaa fil kitab was sunnah. Terbatas hanya apa yang ada atau datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber-sumber akidah hanya ada dua, yaitu dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Selain dari itu, maka itu bukan akidah yang sahih. Li'annahu la ahada a'lamu billah, karena tidak ada seorang pun yang lebih tahu dengan Allah. Wa ma yajibu lahu, dan apa yang harus kita dan kewajiban apa yang harus kita tunaikan kepada Allah. Wa ma yunazzahu anhu min Allah, dan apa yang harus disucikan bagi Allah. Wala ahada ba'dallah, dan juga tidak ada seorang pun setelah Allah a'lam yang lebih tahu billahi dengan Allah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang dijelaskan di sini, bahwasanya tidak ada yang lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala tentang Allah, apa yang harus kita kerjakan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian juga apa yang harus kita sucikan dari Allah dari kekurangan-kekurangan atau yang lainnya, kecuali yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui hal itu kecuali setelah Allah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena ini, kana manhajus salafis salih, metode salaf as-salih, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, fi talaqil aqidah, dalam mengambil akidah, maksuran alal kitab was sunnah, terbatas hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita sebagai orang yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW, maka kita pun harus mengikuti para pendahulu kita, orang-orang yang mengikuti jalan para nabi, jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Famadalla alaihi al-kitab was sunnah, maka apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah fi haqqillahi ta'ala, tentang hak Allah, amanu bihi, mereka beriman dengannya, wa taqaduhu, dan mereka meyakininya, wa amilu bihi, dan mereka juga mengamalkannya. Jadi apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, apa-apa yang dijelaskan di dalam As-Sunnah, mereka semua mengimani dan juga mengamalkannya. Akal mereka tunduk terhadap apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengedepankan akal. Mereka menimbang Al-Quran itu dengan akal mereka. Kalau Al-Quran itu sesuai dengan akal mereka, maka mereka terima. Dan jika Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan akal mereka, atau menurut akal mereka itu mustahil, maka mereka pun menolak. Dan ini adalah kesesatan. Karena yang harus kita lakukan adalah mengimani apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena peran akal dalam syariat itu sebagai pendukung atau untuk memahami Al-Quran itu, bukan menimbangnya, tapi akal kita lah yang mengiyakannya, memperdayainya, mengimaninya. Wa ma lam yadulla alaihi kitabullahi, dan apa yang tidak dijelaskan atau tidak ditunjukkan oleh Al-Quran, wala sunnatu rasulihi, dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nafauhu anillah, mereka menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala.
wa rafaduhu, dan mereka menolaknya. Walihada, oleh karena itu, lam yahsul bainahum ikhtilaf, tidak ditemukan di antara mereka atau tidak terjadi di antara mereka ikhtilaf, perbedaan fil i'tiqad, dalam keyakinan mereka, karena akal mereka semuanya tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mereka pun tidak berselisih di dalamnya. Bal kanat aqidatuhum wahidah, bahkan akidah mereka satu. Wa kanat jama'atuhum wahidah, dan jamaah mereka satu. Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala takaffala, menjamin, liman tamassaka bi kitabihi, bagi orang yang berpegang teguh dengan kitabnya, yaitu Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya, bi istima'il kalimah, dengan persatuan, waswabi fil mu'taqad, dan juga kebenaran dalam akidah, wattihadil manhaj, dan manhaj yang satu atau bersatu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an, jami'a, semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika telah datang kepada kalian dariku petunjuk, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Demikian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Man tamassaka bihima, barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, maka lan tadillu abada, tidak akan tersesat selamanya. Yaitu apa? Yaitu kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walidzalika summu bil firqatin najiyah, oleh karena itu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka dinamakan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najati, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi bahwasanya telah bersaksi untuk mereka bin najah, dengan keselamatan. Hina akhbara, ketika beliau mengabarkan, biftiraqil ummah, perpecahan umat, ila salasin wa sab'ina firqatan, perpecahan umat sampai 73 golongan. Kulluha fin nari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Walam su'ila an hadhil wahidah, maka tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya tentang siapa kelompok yang satu ini, yang selamat ini, yang masuk surga sendiri ini, Nabi bersabda, hiya man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalanku, mengikuti apa yang aku ada di atasnya, dan juga para sahabatku. Jadi orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Yaitu apa? Yaitu mereka mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka dalam mengambil akidah mereka hanya mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan itulah jalan keselamatan. Wa qad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi tersebut. Fa indama bana ba'dun nasi aqidatahum, maka ketika sebagian manusia membangun akidah mereka ala ghairil kitabi was sunnah, dengan selain Al-Qur'an dan Sunnah, min ilmil kalam, dari ilmu kalam, wa qawaidil mantiq, kaidah-kaidah mantiq, al-mawrutha ini yang diwarisi anfala sifatil Yunani, dari orang-orang filsafat Yunani, hasalal inhirafu wat tafarruq, maka terjadilah penyimpangan dan juga perpecahan fil i'tiqad, dalam keyakinan, mimma nataja anhu ikhtilaful kalimat, yang karena hal itu menjadikan kalimat-kalimat mereka berpecah belah, jadikan kelompok-kelompok mereka berpecah belah.